Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأما قول سيدنا صاحب راتب نفعنا الله به أمتنا على دين الإسلام قال في كتاب إحياء علوم الدين في كتاب الحج ذكر بعض المكاشفين من المقربين أن إبليس ظهر له في سورة شهش يعرفه فإذا هو ناحل الجسم مصفر اللون باكي العينين موسوم الظهر وقال له ما الذي أبكى قال خروج الحاج إليه بلا تجارة أقول قد قصدوه أخاف أن لا يخيبهم فيهزنني قال فما أنحل جسمك قال صهيل الخيل في سبيل الله ولو كانت في سبيلي كان أحب إلي قال فما الذي غير لونك تعاون الجماعة على الطاعة ولو تعاونوا على المعصية كان أحب إلي قال وما الذي قسم ظهرك قال قول العبد أسألك حسن الخاتمة أقول يا وليتي يا ويلتي متى يعجب هذا بعمله أخاف أن يكون قد فطن. فهذا الأثر المذكور عن هذا العارف مجاجب يؤكد ويرغب في كثرة سؤال عن حسن الخاتمة فينبغي للمريد أن يكثر من ذلك ختم لنا ولوالدينا وأولادنا وأحباب المسلمين بالحسنى آمين. وقال سيدنا صاحب راتبنا فأنا الله بأمين نحن في روح وراحة وحضور واستراحة نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. وقال الإمام الغزالي في منهاج العابدين وسمعت أن بعض الآلفين يقول إن بعض الأنبياء سأل الله تعالى أمر بلعام وترده بعد تلك الآيات والكرامات فقال الله عز وجل إنه لم يشكرني في يوم من الأيام على ما أعطيته ولو شكرني على ذلك مرة واحدة ما سلفته. انتهى نقلا من كتاب سفينة الأرباح ونزهة الأرواح لسيدنا الوالد نفعنا الله به. فائدة عظيمة قال سيدنا القطب الغاث صاحب الراتب الذي كلامه عن إذن إلهي من واظب على هذا الراتب رزق حسن الخاتمة. ذكر ذلك تلميذه شيخ العلامة عبد الله بن محمد صراحيل في تعريف الذي جعله في مناكب شيخ المذكور صاحب الراتب الراكي أعلى المراتب. ولو لم يكن في قراءة الراتب الشريف إلا هذه الفائدة العظيمة لكفت وكيف وقد تبين لك من الفضل الكثير بالأدلة الصحيحة النبوية. Dan ucapan Sayyidina Sahib Ratib Al-Habib Allah Al-Haddad ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam. Maka disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin di kitab Al-Hajj bahwasanya sebagian ulama yang al-mukasyafin mukarramin menyebutkan sesungguhnya iblis menyerupai seseorang yang dikenal dan kondisi badannya itu kurus kering pucat dalam kondisi menangis dan punggungnya remuk. Maka ulama mukasyaf ini bertanya, "Man ladzi abkak?" Apa
Apa yang menyebabkanmu menangis wahai iblis? Qala khurujul hajj ilaihi bila tijarah, yaitu keluarnya haji, orang yang haji tanpa berdagang. Keluarnya orang yang haji tanpa berdagang. Ya, karena banyak orang haji itu niatnya itu malah dagang. Kulaan di sana banyak, terus dijual lagi. Ada yang dia haji nggak balik-balik, nyantol di sana jualan, berdagang di sana, ya, atau belanja. Ini membuat iblis tersenyum bahagia. Tapi kalau niatnya haji lillahi ta'ala, hanya haji saja, itu membuat iblis menangis. Kemudian alangkah kurusnya tubuh wahai iblis. Maka iblis menjawab, sahilul hal fi sabilillah walau kana fi sabili kana ahab ilayya. Ringkikan kuda di jalan Allah, seandainya di jalanku, maka itu lebih aku cintai. Artinya apa? Berperang karena Allah fisabilillah, atau bisa diartikan dia berkendaraan tujuannya untuk lillahi ta'ala, hadir majlis ilmu, hadir maulid, hadir hal, hadir silaturahmi, menyambung silaturahmi, mendatangi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, maka itu lebih utama dariku. Maka itu lebih lebih membuat tubuhku kering, kurus kering. Tapi kalau dia misalnya naik kuda atau naik kendaraan bukan untuk yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menjauhi diri dari Allah, maka ini membuat iblis tersenyum bahagia. Tersenyum bahagia. Qal faman ladzi ghayyara launu. Terus apa yang menyebabkan warnamu itu berubah, kulitmu itu jadi kuning pucat? Apa? Tadi kurus ya, sekarang yang menyebabkan kamu pucat itu apa? Qal, maka iblis menjawab, ta'awunul jama'ah ala ta'ah, yaitu saling tolong menolongnya orang banyak atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ta'awanu 'alal ma'siyah kana hadih, seandainya mereka ini para jamaah bersaling tolong menolong dalam kemaksiatan, maka itu lebih aku cintai. Gotong royong untuk bangun masjid, ini bikin iblis pucat. Gotong royong untuk bagi-bagi sedekah, ini bikin iblis pucat. Gotong royong untuk sholat berjamaah, gotong royong untuk hadir majelis ilmu, gotong royong untuk hal-hal yang baik, untuk taat kepada Allah, maka ini membuat iblis pucat. Terus yang membuat punggungmu remuk, hancur seperti itu apa? Qaulul abdi, yaitu doanya seorang hamba, as'aluka husnal khatimah, ya Allah aku mohon husnul khatimah. Maka inilah yang membuat punggungku remuk, kata iblis. Jadi ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali ikram, ya Allah matikan kami dalam keadaan karena itu perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Terus gimana? Kan mati itu kehendaknya Allah, kondisi seperti apa nggak bisa kita pilih. Terus bagaimana? Sering-seringlah minta mati husnul khatimah. Dan zikir ini ya, ini membuat, ini sama saja wafatkan dalam keadaan Islam, sama saja kita meminta mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu artinya pungkasan yang baik, kebalikannya adalah su'ul khatimah, pungkasan yang buruk, pungkasan hidup. Diakhiri hidup ini dengan husnul
khatimah. Dan itulah cita-cita orang soleh. Cita-cita selama orang soleh hidup di dunia yang sebentar ini tidak ada lain cuma satu, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ketika Sufyan Ats-Tsauri itu sakaratul maut, beliau menangis. Lalu beliau ditanya, "Ya Imam, kenapa engkau menangis? Kamu ingat dosa?" Beliau tersenyum. "Kalau dulu waktu masih muda aku menangis karena ingat dosa. Tapi di akhir usiaku ini, detik-detik aku wafat, justru aku menangis takut aku diakhiri oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah." Masya Allah. Itu yang paling ditakuti. Karena orang sukses bahagia itu bukan dilihat hartanya, materinya, bukan dilihat jabatannya tinggi, S1, S2, S3, ya. Oh, pokoknya semua S diambil semuanya. Ya, 20 S teler, ya, 20 gembira, S campur, ambil semua S. Ya, sampai kamu jadi es batu, ya, sampai kamu jadi es batu. Ambil sudah tingkat tinggimu, tapi dalam kuburan S-nya dicantumin nggak? Oi, kepada kita kirimkan Fatihah kepada almarhum S1, S2, S3, SH, MH, Sandi, Fatihah misalnya. Tidak, nggak disebutkan. Ya, kecil-kecil itu S1. Nggak disebutkan titelnya cuma satu, apa? Almarhum. Yang profesor kalau sudah mati titelnya apa? Almarhum. Tukang somai mati titelnya apa? Kok sama profesor sama tukang somai titelnya di kuburan? Itu bukti kalau Allah tidak melihat titel, kalau Allah tidak melihat zahir, tapi Allah melihat batin. Titelmu nggak ngefek nanti di akhirat. Oh, anaknya sukses ini, enggak ngefek. Oh, hartanya banyak, waduh, sultan, ya kan, sultan, ya kan, nggak ngefek nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahkan di akhirat nanti ketika kamu didatangi sama temannya, sama temanmu, kamu justru lari. Bukan teman, malah saudara, bukan orang tua, kamu lari kadang-kadang. Yauma yafirul mar'u min akhi wa abihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sha'nun yughni. Di hari orang itu lari dari saudaranya, dari pamannya, dari istrinya, dari anaknya, dari ibu bapaknya. Masing-masing di saat itu mereka sibuk dengan urusan yang harus mereka pertanggungjawabkan kelak di akhir. Ya Allah, itu kalau orang-orang yang tidak mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, naudzubillah min. Semoga Allah selamatkan kita dari itu semua, amin. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Makanya ini penting sekali. Ya dzal jalal wal ikram, amin sana ala din Islam, ini juga kita minta husnul khatimah. Jadi sebelumnya juga ya, setelahnya juga ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Ya. Masya Allah. Ini di kitab Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin, disebutkan bahwasanya Imam Ghazali mendengar sebagian orang arif berkata bahwasanya para nabi, sebagian nabi bertanya kepada Allah tentang perkaranya Bal'am bin Baura, kenapa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu Bal'am enggak katanya? Bal'am bin Baura itu hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
wa ala nabiyina afdhalut taslim. Ya, Bal'am bin Bawrah ini salah satu pengikut Nabi Musa, bahkan orang soleh, bahkan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki Ismullahil A'zam. Ini perlu dicatat. Ismullahil A'zam, bahkan para ulama ya, ulama ahli tafsir ya, itu di dalam ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan dalam surat Al-A'raf ya 175, watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas dzalika masalul qawmil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allakum yatafakkarun. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka itu, wahai Muhammad, kisah, berita, kabar. Kasih tahu kabar, share, forward. Berita orang yang aku berikan karamah, keistimewaan. Bal'am bin Bawrah ini kalau berdoa itu langsung Allah istijabahkan, Allah kabulkan karena dia punya Ismullahil A'zam, rahasia tersembunyi, rahasia agung dalam asma-asma Allah yang tidak semua orang tahu. Itu Ismullahil. Ketika dia berdoa dengan salah satu Ismul A'zam ini, maka Allah langsung kabulkan. Di antaranya Bal'am bin Bawrah. Perhatikan baik-baik. Seorang ulama, seorang wali bahkan. Bagaimana kasih tahu, bacakan kepada mereka kisah Bal'am, kisah orang yang aku alladzi atainahu, orangnya. Ini siapa? Nah, di kitab-kitab tafsir semuanya rata-rata menyebut kisahnya Bal'am bin Bawrah. Fansalakha minha, tapi setelah itu Ismul A'zamnya keluar. Fansalakha minha, atau tercabut karomahnya. Fa'atbahu syaitan, maka diikuti oleh syaitan, fakana minal ghawin, dan dia itu termasuk orang yang sesat. Walau syi'na, kalau seandainya aku mau, kata Allah, la rafa'nahu biha, aku akan angkat dia lebih tinggi lagi derajatnya. Walakinna akhlada ilal ardi, tetapi dia itu condong kepada urusan duniawi, wa tabahawa, dan mengikuti hawa nafsu. Pemasaluhu, maka perumpamaannya di kamasalil kalab, seperti perumpamaan anjing. Intah min alayyal has, ya, kalau dikasih sesuatu dia menjulurkan lidah, atau ditinggalkan dia tetap juga menjulurkan lidah. Dzalika masalul qaum, itulah contoh kaum alladzina kadzdzabu bi ayatina, yang mereka menusai ayat-ayat kami. Faqsusil qasas, ceritakan kisah itu, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu berpikir. Seorang wali besar di zaman Nabi Musa, bahkan ditugaskan Nabi Musa salah satu di kota Kanaan atau Madyan, di mana Bal'am ini dakwah di situ. Tetapi kota Kanaan atau Madyan itu kota yang sangat istimewa sekali, modern, apa ya, apa namanya, kayak kota Jakarta ibaratnya, kota metropolitan. Gedung istana besar di sana, dan cewek-ceweknya cantik-cantik. Cewek-ceweknya cantik-cantik. Pak Herman kenapa ketawa? Ya, pegang tasnya Pak Herman. Ceweknya cantik kan? Dengarkan baik-baik. Ini cerita, ini pelajaran ya. Ini Nabi Muhammad disuruh ceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini kisah yang luar biasa, di mana seorang wali bisa dilaknat oleh Allah. Ini, nah, sebagian Nabi bertanya kepada Allah, kenapa kok Bal'am bisa sampai dia diusir oleh Allah, sampai dia dilaknat oleh Allah? Padahal itu karamahnya luar biasa, itu wali luar biasa, hidupin orang bisa. Di zamannya Nabi Musa, dekat sama Nabi Musa. Apa jawabnya? Di kitab Minhajul Abidin, faqala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu lam yashkurni fi yawmin minal ayyam ala ma a'taitu
sesungguhnya dia ini tidak bersyukur kepadaku di satu hari daripada hari-hari di mana aku berikan anugerah kepadanya. Walau syakarani ala dzalik marratan wahidatan, seandainya dia mau bersyukur berterima kasih kepadaku sekali saja, masalabtu, aku tidak akan cabut keistimewaan yang aku berikan kepadanya. Ya Allah, ternyata Am bin Bawra itu dia itu tidak bersyukur meskipun sekali. Tidak bersyukur, dikasih karamah yang luar biasa tapi nggak bersyukur. Di kitab-kitab tafsir itu banyak sekali kisahnya ya. Bal'am bin Bawra itu ketika di kota Kanaan itu, Bal'am ini berdakwah di situ. Kemudian rajanya di situ mendengar rombongan Nabi Musa, Nabi Musa dan rombongannya itu mau datang ke situ. Tentunya pingin kalau rombongan Nabi Musa dengan Bani Israel itu datang ke satu daerah, ya tentunya pasti ingin menaklukkan daerah itu. Mendengar itu raja ketakutan, dan semua kaum raja di Kanaan itu ketakutan. Dan dia tahu di situ ada seorang yang istimewa yang kalau doa mesti dikabulkan, yaitu Bal'am bin Bawra. Maka raja ini mendatangi Bal'am, disuruh doakan buruk Nabi Musa. Ya Bal'am nggak mau, kenapa aku harus doakan buruk kepada Nabi Musa? Nabi Musa kan satu agama sama aku, satu dakwah sama aku, ngapain aku doakan buruk kepada dia? Nggak mau lah aku. No. Tidak. Bener nih, nggak mau nih, katanya raja nih. Bener, enggak. Bener nih, nggak mau. Tidak. Akhirnya harta emas semuanya dihadapkan di hadapannya, kemudian cewek-cewek cantik di hadapannya. Bener nggak mau nih? Ya gimana ya? Kena harta sama cewek cantik, ya gimana? Ya gimana ya? Dalam hatinya ini dibisik, kalau kamu tolak rugi, kesempatan kapan lagi? Padahal secara logika ya, kalau dia mau berdoa sama Allah minta harta bisa, minta cewek 4 bisa, istri 4 maksudnya. Begitu. Akhirnya karena tertipu dengan duniawi, akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya, maka fa'atba'u syaitan, setan mengikutinya dia. Diterima itu hartanya, diterima itu cewek-cewek. Akhirnya dia datang agar lebih dekat lagi ke rombongannya Nabi Musa, naik kuda. Ada yang mengatakan naik keledai. Naik keledai, di tengah perjalanan hampir mau sampai, keledai ini mogok sampai Bal'am mukulin dia sampai luka, terus berjalan lagi, mogok lagi dijewer telinganya sampai keledai ini bisa ngomong. Hei, kau mau bawa aku kemana? Tidakkah kau melihat itu para malaikat menghadangku di depanku? Karena dia sudah berjanji sama raja, nggak peduli. Akhirnya dia berhenti di situ karena mogok. Ada riwayat yang lain, ya kisah yang lain diceritakan, balik lagi raja dan ngasih tahu, dan raja nggak mau peduli. Aku nggak peduli, mau keledainya bisa joget, bisa ngomong, terserah. Pokoknya kamu doain buruk Nabi Musa supaya nggak jadi kesini. Akhirnya sampai di satu daerah dia berdoa, sampai diikutin ini oleh pengawal-pengawal raja. Berdoa, tiba-tiba lidahnya itu malah mendoakan buruk kepada kaumnya raja, kayak kepleset lidahnya. Si pengikutnya bingung, oh mungkin dia lagi kepleset. Akhirnya doa 2 kali, gitu juga. Si Bal'am bingung, lidahku kenapa jadi kebalikan, doain buruk kaumnya raja. Sampai ketiga kalinya sampai ditegur, Bal'am, kenapa kamu doakan buruk kepada kami? Lidahku nggak bisa dikontrol, emang begini. Tiba-tiba lidahnya ini memanjang sampai ke dada, seperti anjing menggonggong. Tiba-tiba lidahnya itu memanjang ke dada. Akhirnya di situ Bal'am sadar, aduh, hilang sudah dunia dan akhirat.
hilang sudah dunia dan akhiratku, sudah kepalang tanggung, sudah wis. Dia tahu kalau Allah sudah mencabut saat itu juga Ismul A'zam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia lidahnya menjulur sampai ke dada, menggambarkan seekor anjing penjilat kepada penguasa, ulama yang penjilat kepada penguasa. Kemudian Bal'am akhirnya sudah kepalang tanggung. Sudah, saya kasih tahu kamu cara memusnahkan pengikutnya Nabi Musa. Ini kan cewek-cewek, kalian kan cantik-cantik semua, orang-orang kaya semua di situ, elit-elit semua, ya kan? Mulus-mulus, putih-putih, tinggi-tinggi, kaya-kaya. Akhirnya kerahkan semua harta-harta, makanan yang nikmat, menu yang enak, dan perempuan-perempuan yang cantik, kerahkan semuanya, dan biarkan pengikutnya Nabi Musa masuk ke negeri ini. Biarkan kita jamu dia seenak mungkin, dan kita kasih cewek-cewek harta-harta. Kalau nanti mereka mau berbuat mesum, jangan dilarang, biarin. Karena mereka kalau sudah ada yang berbuat zina satu orang pun, maka Allah akan kalahkan mereka. Itu kelemahan yang dipahami oleh Bal'am bin Ba'urah, seorang wali yang Allah cabut kewaliannya, bahkan nikmat dari Allah, dan Ismul A'zam langsung Allah cabut dan menjadi manusia yang terlaknat. Akhirnya rombongan Nabi Musa datang, dan banyak juga pengikut Nabi Musa yang kena, maksudnya ketipu, ikut-ikutan. Nabi Musa ditinggalkan dan lain sebagainya. Dan di situ Nabi Musa berdoa. Nabi Musa berdoa karena pengkhianatan Bal'am bin Ba'urah, maka Nabi Musa berdoa, sebagaimana kau kabulkan doanya Bal'am bin Ba'urah, ya Rabb, maka hancurkan dia, ya, laknat dia, ya. Akhirnya total sudah semuanya itu dicabut, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal sebelumnya seorang wali yang bisa melihat Lauful Mahfud, bisa berdoa langsung Allah kabulkan karena dia punya Ismullahil A'zam. Intinya dia tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Nggak bersyukur, hati-hati kalau kita nggak bersyukur. Nggak bersyukur, hati-hati. Makanya doa Rotibul Haddad ini isinya bersyukur semua itu. Isinya bersyukur semua. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah radina billahi rabba, kami ridho kepadamu ya Allah sebagai pengaturku. Itu juga bersyukur. Setiap malam dan setiap pagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya agar kita nikmat ini tidak dicabut oleh Allah. Syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepadaku, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Ya, kamu punya harta seadanya, bersyukur, Allah kasih barokahnya nanti. Ya, kamu sehat, bersyukur, Allah tambah kekuatan imun kamu. Maka banyakin bersyukur agar Allah kuatkan imun kita dan kita terhindar dari segala macam virus. Kamu punya istri satu, bersyukur supaya Allah tambahkan keharmonisannya, kesakinahnya, mawaddah warahmah. Pikirannya ente ini kemana ya Rob? Tambah istri. Ente nggak punya istri mau nambah istri, mikir begitu loh ya. Ican udah girang ya. Dan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, man wadhaba ala hadrati ruziqa husnul khatimah. Beliau ini berucap itu an idzin ilahiyyin, dari izin Allah. Dan siapa yang mengistiqamahkan ratib ini, yaitu ratibul haddad, ruziqa husnul khatimah, maka Allah akan anugerahi wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini pentingnya ya Allah. Seandainya kata beliau, ya, kata Muhammad Abdullah bin Muhammad Sarahil, ketika beliau menulis manakib
Al-Habibullah Haddad dalam kitab beliau mengatakan kalau seandainya di dalam membaca Ratib Al-Haddad ini nggak ada faedah yang agung, nggak ada faedah selain faedah yang agung ini, yaitu Allah anugerahi wafat dalam keadaan husnul khatimah, lakafat, sudah cukup dari semua faedah-faedah yang ada. Itu cukup satu aja, wafat dalam keadaan husnul khatimah, itu sudah sangat luar biasa, sangat besar. Ya Allah, sangat besar. Maka beruntung bagi orang yang Allah takdirkan dia bisa membaca Ratib Haddad dan dia bisa istiqamah membaca Ratibul Haddad. Itu satu anugerah yang luar biasa yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga dihindari dari sifat penjilat kepada penguasa, ya, sifat penjilat kepada siapapun manusianya karena harta dunia dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan kita Allah jaga dari keburukan apapun dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.